Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Diman 2 Sukabumi bersama saya Joharudin Nur. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Materi yang sudah Bapak berikan bisa dilihat di channel YouTube dengan akun Joharudin Nur. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Oke, yang pertama materi yang akan kita bahas yaitu tentang muatan listrik. Muatan listrik ini terbagi, satu ada muatan listrik positif dan yang kedua muatan listrik negatif. Ada dua ya, positif dan negatif. Coba kalian perhatikan video. Percobaan 1. Gosokkan batang ebonit ke kain bludru. Kemudian ikat dengan benang sutra. Lalu gantung. Ambil batang ebonit lainnya, gosokkan ke kain yang sama. Lalu dekatkan ke batang ebonit yang digantung. Tampak bahwa ebonit yang digantung bergerak menjauhi ebonit ini. Di sini berarti muatan sama. Percobaan 2. Gosokkan batang kaca ke kain sutra. Kemudian ikat dengan benang sutra. Lalu gantung. Gosokkan batang kaca lainnya ke kain sutra. Lalu dekatkan ke batang kaca yang digantung. Tampak bahwa batang kaca yang digantung bergerak menjauhi batang kaca ini. Percobaan 3. Gantung batang kaca yang telah digosok kain sutra. Lalu dekatkan batang ebonit yang telah digosok kain beludru. Tampak bahwa batang kaca bergerak mendekati batang ebonit. Kesimpulan, dari percobaan 1 dan percobaan 2, tampak bahwa benda bermuatan sama saling tolak-menolak, seperti ditunjukkan pada 2 batang ebonit dan 2 batang kaca yang saling tolak-menolak karena bermuatan sama. Percobaan 3 menunjukkan bahwa muatan pada 2 batang, baik ebonit dan kaca, jelas berbeda karena tidak saling tolak-menolak, bahkan saling tarik-menarik. Video tadi menunjukkan bahwa di sana ada muatan listrik positif dan negatif. Percobaan 1 dan 2 itu menunjukkan muatan yang sama. Dan percobaan 3 itu muatan yang berbeda. Berikut ini ada video yang lainnya. Misalkan di sini kita punya 2 buah sedotan yang kita gosok dengan tangan. Artinya kita memberikan muatan yang sama. Kemudian salah satu dari sedotan itu kita simpan di atas botol. Nah, ini simpan di atas botol. Yang satu lagi kita dekatkan. Ternyata, ketika kita dekatkan, ini menjauh. Kenapa? Karena pada sedotan tadi menunjukkan bahwa sedotan itu memiliki muatan yang sama. Makanya ketika didekatkan akan saling menjauh atau menolak antara satu dengan yang lainnya. Nah, lihat ya, bisa kalian lihat. Nah, seperti itu. Oke. Cukup ya. Kemudian, muatan listrik yang sejenis atau yang sama akan tolak-menolak. Muatan sejenis itu boleh positif atau negatif. Artinya positif dengan positif atau negatif dengan negatif itu akan saling tolak-menolak. Dan muatan listrik yang berlawanan jenis atau berbeda, itu misalkan positif dengan negatif atau negatif dengan positif, akan tarik-menarik. Materi yang kedua yaitu tentang hukum Coulomb. Nama lengkap Coulomb ini adalah Charles Augustin de Coulomb. Ini orang yang pertama
meneliti tentang gaya listrik statis atau gaya elektrostatis, itu pada tahun 1785 dengan alat yang bernama neraca puntir. Kalau kalian mau lihat neraca puntir seperti apa, boleh kalian cari di internetnya. Oke, berdasarkan hasil eksperimen Coulomb, dia menyatakan bahwa besar gaya tolak atau tarik antar dua muatan bermuatan listrik itu sebanding dengan besar masing-masing muatan. Sekali lagi, besar gaya tolak atau tarik antar dua benda yang bermuatan listrik itu sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan tersebut. Kalau kita asumsikan misalkan di sini muatan sejenis, kita punya dua muatan yang sama. Misalkan di sini muatannya positif ya. Positif, misalkan kita tulis dengan Q1, yang muatan kedua berarti positif juga dengan muatan Q2. Ini sejenis, positif dan positif. Apabila muatan Q1 dengan Q2 itu berjarak R, sini, maka muatan Q1 ini akan menolak Q2. Arahnya kemana? Pasti ke kiri. Arah ke sini menunjukkan bahwa muatan Q1 ini menolak Q2. Besarnya berapa? Besarnya F12. F12 ini artinya gaya tolak dari Q1 oleh Q2. Untuk Q2-nya bagaimana? Q2-nya juga dia menolak, akan menjauhi dari Q1, arah ke kanan. Besarnya berapa? F21. F21 ini artinya gaya tolak muatan Q2 oleh Q1. Atau juga dengan muatan misalkan negatif dengan negatif. Itu juga sama, akan saling tolak menolak. Bagaimana kalau muatannya beda jenis atau tidak sama? Misalkan sini muatannya positif dengan negatif. Kalau muatannya berbeda, maka bukan tolak menolak lagi, tapi akan tarik menarik. Artinya Q1 ini akan tertarik oleh Q2 atau Q2 akan tertarik oleh Q1. Besarnya Q1 tertarik oleh Q2 itu F12. F12 ini artinya gaya yang tertarik Q1 oleh Q2. Atau F21 artinya gaya yang tertarik Q2 oleh Q1. Atau muatan negatif dengan positif. Berdasarkan asumsi di atas, maka besarnya hukum Coulomb atau hukum Coulomb dapat dituliskan bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Gaya Coulomb itu besarnya sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana F itu sendiri gaya Coulomb, satuannya Newton, Q muatan listrik, satuannya Coulomb, R jarak antar muatan, satuannya meter. Dan K ini konstanta Coulomb atau ketetapan Coulomb yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Atau juga K itu besarnya sama juga dengan 1/4 V epsilon 0. Ini untuk ruang hampa. Di mana epsilon 0 itu besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Epsilon itu sendiri namanya permitivitas ruang hampa ini untuk di udara. Oke, berikutnya contoh dari hukum Coulomb. Misalkan di sini 3 buah muatan Q, Q1 dan Q2, muatannya Q, Q1 dan Q2 berada dalam suatu garis seperti tampak pada gambar. Misalkan gambar ini. Ini ada 3 muatan. Misalkan warna biru, hitam, dan hijau. Biru ini misalkan muatannya Q1 yang besarnya 30 mikrocoulomb. Yang hitam ini muatannya Q. Dan yang hijau ini Q2 besarnya 60 mikrocoulomb. Di mana jarak antara muatan Q1 dengan Q itu D dan jarak antara Q dengan Q2 itu 2D. Ini penjelasannya. Jika Q ini
besarnya 5,0 mikrokulom dan D itu 30 cm, tentukanlah besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q tersebut. Jadi sini yang tanyakan gaya listrik yang bekerja di muatan Q ini, di yang hitam ini. Oke. Kita tulis dulu diketahuinya yang pertama Q. Muatan yang di hitam ini Q besarnya 5,0 mikrokulom. Mikro itu besarnya sama juga dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi 5,0 mikrokulom itu bisa dituliskan kembali 5,0 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Yang kedua, Q1. Q1-nya adalah 30 mikrokulom. Itu sama juga dengan 30 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Q2-nya 60 mikrokulom. Itu sama juga dengan 60 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Berikutnya D, 30 cm. Cm kita rubah ke meter, maka 30 cm sama juga dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Oke, yang ditanyakan di sini adalah gaya listrik di muatan Q atau sigma Fq. Kenapa pakai sigma? Karena di sini muatannya gaya listriknya lebih dari 1. Fq dan arahnya. Kalau kita analisis kembali dari soal, 3 muatan ini, misalkan di sini yang biru Q1-nya, kemudian hitam Q-nya, dan yang hijau adalah Q2-nya. Oke. Jarak antara kedua muatan Q1 dengan Q itu di sini D. Kemudian jarak antara Q dengan Q2 itu 2D. Maka Q ini akan menolak Q1. Kenapa? Karena Q1-nya positif. Jadi gaya dari Q oleh Q1 itu akan menjauh. Maka di sini Fq Q1 itu artinya gaya muatan Q oleh Q1 itu akan menjauh. Dia akan ke kanan. Beda dengan Q2. Maka di sini gaya Fq Q2, gaya dari muatan Q oleh Q2 itu akan ke kiri. Artinya menjauhi Q2. Sekali lagi ya, Fq Q1 itu menjauhi Q1, kalau Fq Q2 menjauhi Q2. Maka persamaannya bahwa sigma Fq itu sama juga dengan Fq Q1. Kenapa positif? Karena dia ke kanan. Dikurangi Fq Q2. Kenapa Fq Q2 negatif? Karena ini arahnya ke kiri, berlawan arah dengan Fq Q1. Kemudian F itu sendiri kaki Q1 per D kuadrat. Kenapa tidak R kuadrat? Karena jarak antara Q dengan Q1 itu D. Jadi tinggal kaki Q1 per D kuadrat dikurangi Fq Q2-nya itu kaki Q2 per 2D dikuadratkan. Kenapa R-nya 2D? Karena di sini jarak antara Q dengan Q2 itu adalah 2D dikuadratkan ya. Kita sederhanakan lagi. K-nya Q1 per D kuadrat dikurangi di sini 2D dikuadratkan jadi 4D kuadrat. 4D kuadrat dari 2D dikuadratkan. Kemudian di sini ada D kuadrat, kita bisa keluarkan, K-nya juga sama, jadi bisa KI per D kuadrat dikali Q1 dikurangi Q2 per 4. Oke, kita masukkan angkanya. K-nya itu sendiri 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, D-nya 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan, karena D kuadrat, dikalikan Q1-nya 30 kali 10 pangkat negatif 6, dikurangi Q2-nya 60 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 4. Kita sederhanakan kembali. 9 kali 10 pangkat 9. Kita turunkan lagi. Di sini 9 kali 10 pangkat negatif 2 dari mana nih? 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian 30 kali 10 pangkat negatif 6 kita sederhanakan lagi. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 5. Ini juga sama. 60 kali 10 pangkat negatif 6 disederhanakan jadi 6 kali 10 pangkat negatif 5. Oke. Kemudian kita kalikan nih. 9 kali 5 dibagi 9. 9 kali 5 bagi 9. Di sini 10 pangkat 5 dari mana? 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 10 pangkat negatif 2. Di dalam eksponensial, pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. 9 dikurangi 6,
ini negatif pindah ruas jadi plus 2. Jadi 9 dikurangi 6 tambah 2. Jumlahnya 5. Oke, kemudian di sini 3 dikurangi 6 per 4. 6 per 4 itu sama juga dengan 3 per 2. 3 dikurangi 3 per 2 kali 10 pangkat negatif 5. Ini kan penjumlahan. Oke, kemudian angka 9 ini kita bagi. Kita coret menjadi 1. Ya. Maka di sini 1 kali 5 berarti 5 kali 10 pangkat 5. Yang ini kita penyebutnya samakan. 2 berarti 3 ini sama juga dengan 6 dibagi 2. 3 kurangi 3 kali 10 pangkat negatif 5. Maka 5 kali 10 pangkat 5 di sini 3 dikurangi 6 dikurangi 3. 3 per 2 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 5 bisa kita coret menjadi 1. Maka hasilnya 5 kali 3 itu 15 dibagi 2. Hasil akhirnya itu sama juga dengan 7,5 Newton. Ini artinya gaya listrik pada muatan Q, gaya listrik di muatan Q yang hitam ini besarnya akan sama dengan 7,5 Newton. Arahnya kemana? Arahnya menuju Q2. Artinya karena positif dia arahnya ke kanan menuju Q2 atau menjauhi Q1. Mudah ya. Kemudian yang ketiga itu medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Sekali lagi, medan listrik itu daerah di sekitar muatan listrik. Contohnya, kalau kita punya muatan positif atau negatif di sini, maka yang namanya medan listrik daerah di sekitar muatan itu. Kalau positif, maka medannya itu di sekitar muatan positif ini. Di sini ya. Kalau negatif, maka medan listriknya daerah di sekitar negatif itu. Ini catatan bahwa garis medan listrik akan selalu menjauhi atau meninggalkan muatan positif. Artinya, garis ini kalau muatannya positif, maka dia akan menjauhi, akan keluar dari positif itu. Tetapi, kalau muatannya negatif, maka garis medannya akan menuju atau mendekati muatan itu. Sekali kalau negatif, maka dia akan menuju atau mengarah ke muatan negatif itu. Berapa besar gaya tariknya itu yang dinamakan dengan kuat medan. Berapa besar kekuatan di medan listrik ini, itu namanya kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada suatu muatan yang diletakkan pada suatu titik. Sekali lagi, kuat medan itu adalah besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada suatu muatan yang diletakkan pada suatu titik. Secara matematis itu bisa dituliskan dengan E sama dengan F per Q. Sekali lagi, kuat medan itu lambangnya E. E sama dengan F per Q. Gaya Coulomb dibagi muatan. Atau dengan kata lain, E itu sendiri sama juga dengan K per R kuadrat. Beda ya, kalau F tadi itu K per R kuadrat, tapi kalau E sama dengan K per R kuadrat. Di mana E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, dan R itu jarak titik terhadap muatan, satuannya meter. Ini catatan, garis medan listrik yang rapat, artinya di sini kalau garisnya rapat, itu menunjukkan kuat medan listrik besar atau kuat medan listriknya kuat. Tetapi kalau garis medan listrik itu kurang rapat, misalkan kurang rapat garis medan listriknya, itu menunjukkan kuat medan listrik kecil atau lemah. Mudah-mudahan paham ya. Oke, ini contoh. Misalkan dua partikel masing-masing bermuatan QA yang besarnya 1 mikrocoulomb dan Qb yang besarnya 4 mikrocoulomb diletakkan terpisah sejauh 4 cm, di mana K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Yang di pertanyaannya, tentukanlah besar kuat medan listrik di tengah-tengah
QA dan QB. Sekali lagi yang kita adalah kuat medan listrik di antara QA dan QB. Diketahui di sini QA-nya 1 mikrokulom, itu besarnya 1 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. QB-nya 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. RAB artinya jarak dari muatan A ke B itu 4 cm atau 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Tegangannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Yang ditanyakan E di tengah-tengah antara QA dan QB. Oke, kalau kita gambarkan, misalkan kita punya muatan QA-nya di sini, dan kedua ini QB-nya. Jarak antara QA dan QB itu adalah 4 cm. Jarak RAB itu jarak antara QA dan QB. Kemudian kita meletakkan suatu titik atau katakanlah titik P. Ini yang hitam nih, di titik P ini terletak antara QA dan QB. Ini di tengah-tengah. Maka QB ini akan mengalami kuat medan. Sekali lagi, titik P ini akan mengalami kuat medan atau EP. EP itu kuat medan di titik P. Oleh siapa? Oleh QA dan oleh QB. Kuat medan P oleh QA karena QA-nya positif, maka arahnya itu menjauhi atau arahnya ke kanan. Sekali lagi, EA ini kuat medan di P oleh muatan A. EA. Dia akan menjauhi ke sana. Kemudian EB-nya itu kuat medan di P oleh muatan B. Arahnya juga menjauhi. Oke ya. EP kuat medan di titik P itu sama juga dengan energi kuat medan totalnya. Artinya karena terjadi 2 kuat medan itu sama juga dengan total. Dengan kata lain, kuat medan di titik P besarnya akan sama juga dengan EA positif karena dia ke kanan dikurangi EB karena dia ke kiri, makanya negatif. Kuat medan di titik P itu akan sama juga dengan EA, berarti K QA per RA kuadrat dikurangi EB K QB per RB kuadrat. Ini catatan, karena RA sama dengan RB, kenapa sama? Karena ini berada di tengah-tengah. P-nya itu di sini berada di tengah-tengah antara QA dan QB. RAB, jarak antara QA dan QB itu 4, berarti kalau tengah-tengah, setengahnya ya, berarti 2 cm atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kalau kita asumsikan bahwa RA sama dengan RB, kita tulis lagi dengan R, artinya dengan jarak lagi, maka persamaan di atas itu akan sama juga dengan K QA per R kuadrat dikurangi K QB per R kuadrat. K Q per R-nya kita keluarkan akan sama juga ini K per R kuadrat. Oke, sorry, QA-nya dikali QA dikurangi QB. Sekali lagi, K ini kita keluarkan, RA RB-nya kita ganti dengan R, kita keluarkan, maka di sini K per R kuadrat kali QA dikurangi QB. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, R-nya 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, QA-nya 1 kali 10 pangkat negatif 6, QB-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Maka kalau kita serahkan lagi, 4 dari mana? 2 kali 2, 4, 10 pangkat negatif 2 jadi 10 pangkat 4, 1 dikurangi 4, berarti negatif 3, ini penjumlahan kali 10 pangkat negatif 6. Maka 9 kali negatif 3 berarti negatif 27 dibagi 4. 10 pangkat 7 dari mana? 9 dikurangi 6 ditambah 4. Gitu ya. Maka besarnya negatif 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Besarnya kuat medan di titik P itulah 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Negatif ini menunjukkan arah. Kalau kita sebutkan begini, besarnya kuat medan listrik di tengah-tengah antara QA dan QB itu adalah 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Dan negatif ini menunjukkan arah, artinya kuat medan di titik P itu mendekati QA atau menjauhi QB. Begitu. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.